Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang malam ini di Cinta ke-12 bersama Bro Seci. Kita tunggu kehadiran Bro Seci. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Acaranya malam ini adalah tentang meditasi dan teh. Halo Sis Atri, Dorami Caroline, Sis Siti, apa kabar? Salam jumpa lagi di acara Cinta. Malam ini seru karena kita Bro Seci ini ahlinya, pakarnya teh. Jadi kita akan nyeduh teh sama-sama gitu nanti. Karena beliau ini ahlinya teh, jadi kita mau ngobrol-ngobrol juga. Selain meditasi, ada obrolan tentang teh supaya mengerti. Halo Sis Atri, selamat malam juga. Sis Estefeli Anter, ya malam ya. Selamat jumpa Sis Anili, Sis Tere, Leni, selamat gabung. Malam ini kita akan bersama-sama dengan Bro Seci. Saya sedang menunggu Bro Secinya join. Setelah Bro Seci join, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang teh. Halo Sis Moina. Sis Moina ini kemana-mana ini, dari Padang ke Pekanbaru. Ada selamat malam juga ya. Malam ini kita dalam Cinta ke-12 bersama Bro Seci. Kita tunggu kehadiran Bro Seci. Nah, Bro Seci sudah join. Kita undang Bro Seci ini. Kita tunggu kehadiran gabung. Sudah sebentar lagi pasti masuk bersama-sama. Bro Seci ini teman lama saya. Saya sudah lama sekali mengenal Bro Seci. Jadi bahkan waktu sebelum saya sekolah hipnoterapi di Amerika itu, Bro Seci juga bantu mencarikan sekolahnya. Mana ini gabungannya Bro? Silakan Bro Seci. Udah bisa gabung belum? Tadi sudah saya invite, tinggal diklik saja. Oke, mudah-mudahan sebentar lagi. Silakan Bro Seci minta join ke saya saja, supaya nanti bisa masuk. Tadi sudah saya invite, saya tidak bisa invite ulang. Jadi Bro Seci bisa request untuk masuk di dalam sini ya. Pas invite gagal. Wah, kenapa ya? Coba ya Bro Seci. Nah, request. Oke, view request. Hai malam Sis Vena. Minggu depan nih kita ngobrol bareng. Oke Bro Seci, silakan. Bergabung sudah di-invite. Tinggal masuk di dalam Cinta ke-12. Ngobrol-ngobrol, Bro Seci ini teman lama saya dari zaman Setia Dhamma Manggala dulu. Kami sama-sama aktif. Waktu itu ada peresmian di Wihara Bandung, Vipassana Graha. Nah, kami itu panitianya. Jadi kita udah lama sekali kenal. Jadi silakan Bro, masuk. Saya sudah request, pas invite gagal. Coba lagi ya. Halo malam Bro Henry. Waduh, orang sibuk bisa join. Selamat malam nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama Bro Seci tentang teh nih. Bro Hendrik ini dokter gigi saya yang luar biasa. Halo juga Dwiki, Lau Kiong Hua, Susitan. Oke, kita tunggu ya gabungan Bro Seci. Bro Seci ini sambil kita tunggu, beliau bekerja di Yayasan Plan Internasional, yaitu merupakan NGO. Ya, silakan Bro Seci invite. Nah, go live. Oke.
Jadi beliau ini bekerja di Yayasan Plan Internasional NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk peduli terhadap anak-anak. Beliau juga adalah pemilik toko teh. Kemudian suka ngeteh dan review teh. Kemudian beliau ini suka travel ke pelosok Indonesia. Bagus-bagus tempatnya. Jadi kalau nanti join di ininya Bro Seci, di IG-nya, Bro dan Sis akan melihat tempat-tempat unik di mana Bro Seci pergi. Kemudian lagi belajar bikin ekoenzim untuk kepedulian terhadap sampah organik. Ini yang luar biasa dari Bro Seci. Oke, sepertinya ada sedikit kendala. Saya sudah invite go live, tapi Bro Seci harus approve ya supaya bisa masuk. Oke, silakan Bro. Ditunggu gabungannya. Jadi saya sudah bacakan profilnya Bro Seci. Nah, sebelum acara ini Bro Seci ini mengirimkan kepada saya beberapa teh. Nanti kita akan seduh yang merupakan favorit saya ya. Di sini ada beberapa jenis supaya kita bisa nyobain jenis-jenis tehnya. Kemungkinan bermasalah di mana ini sudah di-invite, silakan Bro approve saja. Karena sudah saya invite tapi belum bisa masuk. Saya tidak bisa invite ulang, Bro. Request aja masuk lagi ya, Bro. Nggak apa-apa, coba lagi. Tentunya dicoba lagi kita. Dan kemarin waktu kita ngobrol tentang ekoenzim, ada hal yang sangat menarik loh, Bro dan Sis. Jadi saya sedikit nih hari ini kita mau bicara sedikit tentang teh, bicara sedikit tentang ekoenzim, supaya nanti Bro dan Sis tahu. Tapi kita tidak fokus di ekoenzimnya, karena kita mau mengcover hal-hal yang dimana Bro Seci ini merupakan pakar, ya. Jadi, ayo silakan masuk Bro. Go live. Kita live malam ini bersama-sama. Dan juga beliau ini kerja di NGO yang memungkinkan Bro Seci ini travel. Jadi suka jalan-jalan, suka melihat tempat-tempat di Indonesia. Bagus-bagus. Ada kemarin itu saya lihat PP-nya yang di WA. Bagus sekali, airnya bening. Coba kita masuk dari toko teh ya. Oke, kalau nggak bisa dari Bro Seci, kita masuknya dari toko teh. Sama aja sih sebenarnya. Go live, ore, kita bisa gabung. Akhirnya masuk juga. Yang sebentar ya. Oke Bro, kok jadi biru ya? Iya nih lightingnya. Oke. Gara-gara suka biru, lightingnya jadi biru, Bro. Gimana? Oke, halo malam Sani. Saya lagi cerita profilnya Bro Seci nih. Yang suka travel, yang suka meditasi, yang suka ngeteh, punya toko teh. Nah, ini yang kemarin Bro udah kirim ke saya. Saya mau coba nih nyeduh malam ini. Peralatannya udah siap Bro. Ya, ada cup, ada penyaringnya. Oh, udah sama-sama siap ya. Terus ini ada tempatnya juga. Dan punya cup cantik. Jadi satu set ini. Nah oke, kita cerita nih Bro. Cerita pertama-tama dari NGO sedikit. Kan Bro kan banyak jalan-jalan nih ke seluruh Indonesia. Ngapain aja sih? Sebetulnya di NGO itu menarik ya. Kita banyak kenal tuh sama apa yang ternyata betul juga gitu. Seperti misalnya kehidupan di desanya gimana gitu. Kemudian sifat mereka gimana.
kadang kita sering tertipu dengan apa namanya, apa sih ya, kadang agak meninggi sih, orang ini tipenya begini gitu loh, padahal tidak gitu, ternyata orang itu beda gitu. Ini orang, contohnya orang suku ini sifatnya begini deh gitu, jadi kita kan namanya stigma ya gitu di situ gitu. Nah ternyata Iya. bisa, Tak kenal maka tak sayang ya bro ya. ternyata waktu saya ke sana, penerimaan mereka bagus, gimana sebenarnya, aslinya gimana, apalagi saya kan kerja di bidang anak-anak ya, itunya tentang anak-anak itu enaknya gitu dia apa kita suka ketika anak-anak itu sudah mulai berani apa bicara bahasa samanya. Kalau ke desa anak foto tetap kabur, sekarang udah mulai Takut. jadi itu. Iya, Oh. ketika ya itulah saya bilang Berapa lama bro kekuatan sudah kerja di sana bro? kayaknya hampir 10 tahun 12 tahun 12 tahun 12 ya. tahun. Saya bilang Pak tadi ini Bro Seci adalah salah satu teman lama saya dari Twin dari awal. Jadi sebelum kenal Twin kami suka meditasi. Jadi Bro Seci itu suka ngajak saya meditasi di mana, ketemu sama guru ini, ketemu sama guru itu. Saya punya guru bagus juga saya ajak Bro Seci. Yang akhirnya ya Bro Seci jadi asmen juga di Twin. Nah cerita Bro, kita kenal udah berapa lama ya bro ya? Udah dari tahun 99 berapa ya? Udah lama banget. 90 pertengahan gitu deh ya kalau salah ya. 90 pertengahan ya. Iya saya juga udah lupa, udah lama banget nih kita teman lama ini. Jadi Bro Seci kan kenapa? Alan lebih tahu dia detailnya tahun-tahunnya. Iya, betul. Jadi, nah kita ini sudah berteman lama dan saya mengajak Bro Seci join di Damasuka dan meditasinya juga. Nah, coba Bro Seci cerita apa yang mengubah dari diri Bro setelah mengenal Twin. Oke, mungkin saya cerita pertama kali saya bisa ikut Twin ya, itu menarik sih gitu loh. Karena pertama-tama terus terang saya agak takut bermeditasi gitu. Masalahnya Kenapa? apa? Masalahnya itu ketika saya kan teman-teman kan kebetulan Buddhis juga ya. Gitu. Ketika dia meditasi itu hasilnya saya lihat kok cukup bagi saya cukup aneh karena masalahnya tiba-tiba ada orang yang lebih sombong gitu loh. Dan kemudian bahkan apa opini dia yang Oh, paling habis benar meditasi jadi lebih sombong maksudnya. ya. Dan Oke. kedua ada juga teman kejadian meditasi kok kayak ini ya kumpul misalnya gitu apa gimana sih nggak jelas lah gitu sih apa kelakuannya gitu. Kunun itu kayaknya tidak punya sati, tidak punya kesadaran yang bagus gitu ya bro ya. Jadi Saya terjemahkan nih dalam bahasa Indonesia. Terus? meditasi ya itu kan sebenarnya aja saya ayo ini bagus, saya jadi mikir-mikir gitu ya hanya oke lah karena ya terus terang ini teman baik enak juga ikut aja di saya bilang gitu. Gara-garanya nggak enakan ya paise ya sama saya. Tapi lama-lama setelah belajar Twin, apa yang berubah bro? Berubah ya. Pertama itu yang terasa benar ya di lingkungan apa kerja ya. Itu sampai saya cukup surprise ketika saya habis meditasi itu sekitar seminggu kemudian tiba-tiba bos saya nyamperin ke saya. Dia tulis apa kan dia cukup orangnya kan dia bos saya itu orang biasanya dia apa sih apresiasi dengan saya dikasih ucapan apa gitu ya. Tiba-tiba kayak saya dia tulis apa? Smile dikasih ke saya gitu. Itu kenapa? Wow. Karena smile kamu adalah salah satu yang saya lihat adalah selalu tersenyum di dalam itu. Guys. Itu ternyata hebat juga ya itunya apa maksudnya impactnya ternyata saya merasa gini karena terus kan pertama nggak percaya juga kan ya tapi setelah apa orang melihat kita nah ini saya tahu itu apa gitu. Efek smile ya bro ya. The power of smile. Mantul. Ya misalnya kita lagi apa smile aja paling nggak gini ketika kita smile itu sih apa
pikiran kita tuh agak sedikit terbuka karena gini loh, kalau ada masalah kalau saya step back dulu, jadi kita dari ya kayak momen bahagianya itu enak juga dia dapat apa solusinya gitu. Jadi itu ya. Ya, betul. Kok ada suara nik itu suara apa ya bro ya? Nah, tadi ada suara nik nata. Iya, agak bunyi itu. Oke, masih bunyi sih. Tapi di sini ada apa-apa sih? Nggak ada apa-apa. Nggak ada kedengaran suara ya, di tempat saya yang bunyi. Anyway, terus? Nah, itulah yang saya bilang, apa sih, kadang kita kadang nggak menyadari gitu. Tapi setelah orang luar mengingatkan kita, nah itu kayaknya kita tahu, oh ternyata ini loh gitu. Karena kita waktu mayoritasnya banding bingung apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan kita gimana gitu. Ternyata inilah yang sudah ada jelas gitu. Betul. Jadi berubah ya. Dari sifat merasa ada perubahan nggak bro? Ya kamu tahu sifatnya kan agak ya kalem gitu ya. Ya tetap sih, tapi lebih banyak kadang gini, lebih terukur, lebih tajam gitu aja intuisinya gitu. Iya, iya benar. Tajam. Iya. Nah dia juga dengar bunyi-bunyi itu. Bunyi apa ini? Bunyi apa ya? Bener ada bunyi apa sih? Ada suara bunyi-bunyi. Nah, tuh baru diem tuh. Deketin ininya berarti kasih metanya. Oke. Nah, tuh bunyi. Nggak ini? Nggak ada apa-apa di sini. Ini ruangan kosong. Anyway, terus setelah meditasi berubah, gimana pengalaman bro dalam mengajarkan online atau mengajarkan TYC kemarin, gimana tuh bro? Sebetulnya saya pengalaman online belum terlalu banyak ya, tapi saya waktu itu lebih banyak adalah mengajarkan ketika ini ada acara langsung dulu ya, pasar ada ke Bali ya gitu. Lebih banyak langsung bersih di sana sih, asmen langsung di sana gitu. Tapi kalau online sih baru ya, karena saya baru kota dan itu gitu. Bro Seci ada komentar nih dari Siskles, katanya di dekat dudukan HP bro ada besi atau apa mungkin katanya, jadinya ada suara bunyi-bunyian itu. Yang gimana? Masih? Gak apa-apa sih. Nah ada, iya tuh ada suara bunyi-bunyi. Halo, ada cici saya nih udah gabung Cilinda. Terus bro, kita nih sekarang nih kita mau kan udah mendapatkan pengalaman ya dari TWI merubah, terus bro juga mengajar, kemudian ceritanya bagaimana sampai bisa mau digabungkan dengan teh? Sebetulnya ini adalah saya amatin aja ya ketika kita sebenarnya juga ada rencana kita mau buat acara sebetulnya sih dengan satu master teh di sini lah di Indonesia. Nah, karena di Goyang kalau sebetulnya suaranya di mana sih gue bingung nih. Jadi keadaannya ini sama sekali gue bingung. Semua itunya. Kalau amati ketika kita nyebut teh itu ya kan kita tahu kan metan kita juga salurkan ke air kan gitu ya. Nah ketika kita menyebut teh itu kemudian kita juga fokus dan kemudian kita salurkan metannya ke air kayak gitu ya. Nah, gitu aslinya. Oh pakai sen metal juga ceritanya. Juga satu hal kita menjadi lebih sensitif dalam segi rasanya ya, jadi ada rasakan ini, rasakan itunya semua. Iya. Lalu?
beli dari mana ya? Kayak ini juga nih, gak ada apa-apa padahal. Energinya terlalu strong, bro. Kita semua nggak lampu doang. Ya, oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah itu yang pengalaman saya itu. Jadi ketika saya mencoba teh itu dengan kita misalnya melakukan hanya kemudian itu yang bagus adalah fokus kita bisa mengecap teh itu dengan sisi rasanya yang agak gitu. Nah, kadang saya bisa mendiskusikan kayaknya ada rasanya ini gitu. Lebih sensitif dalam taste ya, bro ya. Lebih betul ya. ini kayak gitu. Nah itu yang menarik gitu. Jadi ceritanya malam ini kita mau nyeduh yang mana nih? Ini saya nggak kebaca terus terang nih, tulisannya terlalu kecil. Ada winter apa ya ini ya? Wonderland itu cukup menarik sih, coba aja. Ini taste-nya apa nih yang winter? Saya belum coba. Wonderland itu lebih taste-nya lebih kayak ada apple, ada lemongrass. Nah, itu suka kayak gitu. Oke. Terus kalau yang tulisannya kuning ini apa ya? Nggak terbaca, maklum mata kepala 5 nggak kelihatan. Sama ya kepala 5. Karena kemangi spice. Ini lebih banyak seperti kayak apa sih? Kayak India punya ada masalah gitu. Kalau suka ada hangat. Nah, saya suka nih yang India kayak masalah. Kita coba seduh ya malam ini ya. Oh, bagus banget ini packagingnya. Packagingnya ini bagus, sudah tinggal diseduh. Saya pikir saya nyeduhnya pakai ini. Wah, ini bagus banget. Kelihatan teh. Wah, keren. Oke, kita coba seduh di ini. Kita coba seduh di cup. Mau lihat ya? Nanti warnanya apa? Ini bagus banget nih. Jadi tehnya itu bisa ditaruh di samping cup seperti ini dan kita tinggal seduh. Saya udah siapin air panas, bro. Air panasnya matching nih botolnya sama shirtnya, bro. Dulu sih. Apanya? Atasnya. Udah. Belum di atasnya. Belum kan? Tinggal atasnya doang ini. Ini mesti digunting. Oh, ininya juga digunting. Oh, I see. Oke. Ya, ini dari apa sih, bro? Dari kain atau dari apa ya? Itu dari kain apa kain? Kalau saya malam Kenapa? Kalau saya melek nggak bisa tidur. Oh, jangan tehnya yang kekencengan. Kalau tehnya kenceng ya iya. Tapi kalau tehnya nggak terlalu, kan kalau ini kan apa namanya diramu ya. Kalau teh ramu sih nggak masalah. Saya juga kalau minum tea itu jadi pemilih sejak tahu dari Bro Seci. Bro Seci kan teman lama saya yang ngajakin saya ke grup pecinta teh, bro dan sis. Jadi udah ikut pecinta teh, jadi tahu nih jenis-jenis teh, kemudian jadi tahu apa namanya panas air mesti berapa, kemudian berapa lama penyeduhannya. Ini baru sebentar aja tehnya udah kelihatan. Jadi seperti itu ya kelihatan. Jadi udah bisa diminum nih. Wanginya benar seperti masala. Harumnya enak. Cuman masih panas, saya nggak minum dulu. Kita sebentar lagi baru saya minum. Malam-malam teh yang apa sama melek ya? Iya. Oh iya. Gitu. Tapi saya kalau yang sensitif sama kafein ya, bro ya.
Ya, itu ya. Tapi sebetulnya kafeinnya rendah sekali sih dibanding dari kopi ya. Di itu. Kalau saya minum teh sih nggak ada pengaruh untuk tidur sih itu. Tapi Nggak kalau ngaruh kopi ya? gini, saya nggak bisa tidur jam 2 pagi kalau kopi. Ya, sama bro. Saya minum kopi Vietnam jam 6 sore. Tidur-tidur jam 5 pagi. Jadi kapok deh minum minum kopi. Iya, kopi oh. Makin tua badannya makin sensitif. Oh iya, warnanya sih bagus nih. Kelihatan ya warnanya ya. Dan karena masih panas, saya tunggu minumnya. Ini untuk apa nih? Ada khasiat tertentu nggak sih? Kalau kasih sebetulnya kan kalau itu kan apa herb ya yang sama itu ya. Jadi kardamom segala itu biasanya untuk angetin badan. Karena ada seperti kayak apa Cocok ya musim hujan ya. ya atau apa alganya udara dingin minumnya bener gitu. Oke, oke. Terus nanya nih bro, kan kalau orang awam belum paham, satu tea bag begini bisa buat berapa banyak? Bisa buat berapa kali brew? Saya testing kemarin bisa 4 kali ya. 4 kali ya. Terus kalau ini hari diseduh, besok masih boleh nggak? Kayaknya jangan. Kecuali masuk kulkas. Sebenarnya teh itu aku di luar apa di tempat apa yang terbuka gitu, dia akan berfermentasi dengan udara gitu. Sebenarnya kalau di luar Oh, biasa bisa fermentasi ya. itu dijamur tapi jadi Bisa kadang jamuran? saya mending gini aja kalau Iya saya juga sehari sih. ketika diseduh seduhannya sampai habis seduhannya itu diamin sampai itu masuk kulkas nanti balik lagi bisa diminum lagi dengan keadaan dingin. Oh iya buat besok. Jadi cold brew ya. Halo Bro Neki, iya jadi bikin cold brew kita bener. Wah seru juga ya meditasi dengan teh bisa nyambung. Apakah ini ada hubungannya? Suaranya kurang jelas, ada iya suara background. Nah, bagaimana ini kita bisa kombinasi? Apakah seperti model Chanoyu yang orang Jepang itu kalau nyeduh teh pakai mindfulness, pakai dengan penuh kewaspadaan. Mereka juga ada meditasinya gitu ya, Bro ya? Iya sih kalau saya lihat saya pernah ikut channel You emang itu seperti kayak meditasi sih sebetulnya jadi benar-benar semua tuh step-stepnya diikuti semua itu itunya. Jadi tapi saya sih mau simpelnya aja lebih baik sebenarnya saya kalau nggak ada covid ini ya kadang membuka ada kelas gitu jadi kita minum sebelum meditasi dan setelah meditasi kita minum lagi gimana lah gitu. Jadi kita bisa langsung Bisa merasakan gitu. pakai Zoom. Kedepannya sih nanti gimana gitu. Pakai Zoom, Bro. Nah, disiapin dulu, dikirim dulu ke pesertanya. Kemudian nanti kita sama-sama nyeduh kayak gini nih. Kan kita sama-sama nyeduh. Bro nyeduh di rumah Bro, saya nyeduh di rumah saya. Jadi kita bisa nikmatin lewat ini virtual tetap bisa. Taste-nya enak. Taste-nya wangi, benar. Seperti masalah ya. Jadi kalau saya kan suka spice ya. Saya itu suka yang wangi-wangi gitu. Kalau teh, Bro tahu sendiri, saya suka yang ada apa namanya. Eh, Kalau teh itu saya suka yang wangi seperti green tea itu yang eh, seperti green tea yang pekat, yang apa namanya eh, Yokuro seperti itu. Jadi lebih apa ya, lebih berasa gitu. Kalau itu Chinese tea, saya suka yang alisan. Alisan itu punya teh. Ah, Lewat alisan ulung iya, ulung ya. iya ulung. Iya, saya suka ulung. Terus juga saya suka yang dibakar gitu. Jadi senangnya yang memang yang harum gitu. Jadi karena sepertinya enak aja ya. Em, Coba nih,
ada yang nanya, Sis Emi Dawatilio. Bu Brenda, saya baru menjalankan mindfulness sejak Oktober tahun lalu. Tapi karena saya gemuk, saya sering sakit tulang belakang. Beberapa kali pinggang dan punggung saya cedera sampai harus ke dokter syaraf. Duduk aja di kursi, Sis. Kenapa mesti paksa duduk bersila? Apa karena postur tubuh saya perempuan jadi sakit punggung karena sakitnya sampai otot kecepit? Salah postur, Sis. Jadi Sis ini kalau saya jawab dulu ya bro, supaya nggak ketika ketutup-tutup sama cat-cat berikutnya Sis. Jadi Sis Emi Dawati, kalau duduk itu duduknya di kursi, nggak perlu duduk bersila kalau meditasi. Jadi duduknya tegak, punggungnya jangan nyender, kalau nyender jadi meditabo, ngantuk ya. Nah kemudian duduknya ini rileks tapi tegak, tegak tapi rileks. Tidak boleh menyender. Kalau menyender nanti yaitu tidak ada energi di belakang punggung kita. Jadi duduk cari postur yang nyaman. Kalau Sis perlu sanggah pakai bantal di pinggang boleh. Mau taruh bantal di pangkuan boleh. Ada saran apa lagi nggak bro? Buat postur. Postur betul sih. Jadi jangan paksakan. Saya terus kan saya nggak bisa untuk bersila. Lebih nyaman kalau saya duduk ya. Dia lebih nyaman. Kan nggak bilang. Duduk senyaman kamu, jangan katakan apa seperti kayak apa seperti patung saya gitu kan ya apa. Ya patung itu bersila bisa, mereka bersila juga enggak juga. Ya, yang penting tidak bergerak sama sekali. Nah makanya postur duduk tuh harus nyaman. Sis Emida mau duduk di sofa misalnya, boleh aja selama kakinya itu napaknya di lantai, jangan gantung. Terus pinggangnya mau ditaruh bantal di pinggang boleh. Jadi cari postur yang enak dan nyaman. Tiap orang punya postur beda-beda. Jadi kita harus kenali badan kita dan jangan memaksa seperti yang tadi Bro Seci udah bilang betul. Karena kita yang tahu badan kita. Duduk kita kalau udah enak ya Sis ya. Dalam pikiran kita catat posturnya bagaimana waktu duduk enak. Tangannya bagaimana, apakah menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, punggung pinggangnya posturnya bagaimana. Jadi itu tidak akan menyebabkan syaraf kejepit. Kalau kecuali Sis dengan postur tubuh yang keliru, misalnya duduknya sering miring sebelah. Nah itu bisa jadi kejepit gitu. Oke, kita lanjut nih bro. Bro bilang kan pemilik toko teh. Kenapa bisa punya passion di teh? Apa yang menyebabkan bro tertarik pada teh? Sampai jualan teh, sampai suka ngeteh, mereview teh. Sebetulnya saya kenal itu tahun 2000 sih, 2000-an. Tapi kemudian saya melihat adalah kok ternyata sebetulnya banyak teh yang cukup bagus yang bisa kita nikmatin gitu. Karena lokal gitu ya. Tapi kemudian akhirnya juga saya pikir kenapa saya sekarang passion saya jualan teh aja jadi sebagai inilah reviewer dan sebagai kuratornya gitu. Udah berapa banyak macam teh tuh yang ada di dalam toko teh? Saya suka beli yang white tea-nya enak, white tea-nya itu white tea yang bro jual itu enak, itu yang lokal. Jadi kita teh itu nggak perlu import bro dan sis. Di sini banyak teh bagus, asal tahu sumbernya ya bro ya. Jadi saya kadang gitu seperti sekarang yang sis bilang white tea-nya dulu bagus ya. Karena saya buat ambil dulu karena masa saya tes itu nggak bagus hasilnya. Jadi kadang saya yang sekarang ya. Yang dulu bagus bro. Yang saya beli sama bro itu bagus. Saya kadang menjual itu ketika saya tes dulu, oke, baru saya lempar ke pasar gitu. Saya nggak berani teh yang bulat di. Iya, karena kan sayang juga ya ketika ini suatu brandnya udah ini, tapi kemudian jualnya nggak bener, sayang itu aja sih. Terus kalau orang pada mau beli teh, di mana nih bro? Apakah pergi ke toko tehnya Instagram atau di Tokopedia gitu? Apa di online store ada nggak?
Tokopedia saat ini saya masih di Tokopedia gitu nyata. Atau Masih ada mau ya? dan juga boleh kan ada di Instagramnya toko ini toko teh ada. Silakan Toko aja. teh, ya. Ya, jadi bro dan sis yang mau teh bagus, karena pasti tehnya bagus, saya yakin. Karena orang-orang Tuim ini kalau jualan nggak bakal ngebohongin orang. Barang bagus yang dijual, benar nggak bro? Yang tadi bro Nah, bilang, udah dites, kalau enak, oke. dan juga satu lagi harganya juga sesuai ya. Jadi kita nggak makan gila-gilaan gitu. Tapi paling nggak ini kualitas ini yang harga sekian gitu. Ya Nah, sebetulnya sih kalau kata itu kita jangan patokan harga lah. Ya kamu suka apa itu dulu. Karena iya. kalau jualnya saya agak coba dulu gitu. Pertanyaan saya belum dicoba. Kenapa bro punya passion sama teh? Passionnya ya, aduh karena ya gimana itu mengingatkan saya ketika apa sih nenek kakek saya gitu ketika waktu kecil saya itu dicekokin teh tuh rasanya kayak nggak karuan gitu. Jadi tapi ini ya akhirnya coba-coba ya jadi suka itu. Gitu. Oh, dari Jadi kecil emang udah minum teh ya. ya, Saya juga dulu dari masih kecil udah biasa minum teh, makanya udah jadi suka memang. Terus untuk yang ada umur nih bro, kenapa? Suaranya nggak jelas tadi? masih kecil saya sih ditangkap dicekokin tehnya ke mulut. Oh, dicekokin, waduh. Tapi ada bagusnya juga, harusnya berterima kasih sama kungkungnya. Dengan dicekokin jadinya jualan teh sekarang. Nah bro, nih kalau kita nyobain teh kan macem-macem. Sebetulnya ada berapa jenis teh sih? Saya sih basicnya sih ada empat atau lima ya empat. Nah, bisa white tea ya, kemudian green tea, Mm-mm. oolong, Green tea. oolong ya, itu kan red tea, Hmm. red tea ya atau Ya, udah teh ya. Yang ke satu ya, lagi teh puer. hitam. Puer. Nah, ini dia nih soal puer paling seru nih. Saya dulu kalau ke Chinese restaurant kan ditawarin mau teh, minum teh. Kok tehnya bau ya, bau bau nggak enak gitu. Ini teh apa sih? Yang saya tahu kan tehnya itu biasanya teh yang melati, teh Kuan Yin gitu-gitu. Teh krisantemum. Ini tehnya bau apa? Ini teh mahal. Dan waktu gabung sama grup pecinta teh, baru saya tahu ternyata puer itu bisa jutaan, puluhan juta ya bro ya. Bisa mahal Iya, banget ya bro. Yang di paling auction mahal ini itu bisa berapa JP itu bro? kemarin sih saya ada satu jenis yang saya punya, atau betul apa enggak tuh ya, itu harganya udah 950.000 Hongkong dollar, jadi hampir sekitar 2 miliar. Seberapa banyak 2M? Oh my goodness. Wow. Bisa sampai 2M. Dengan Wow. Itu berapa tahun dolar punya puernya? itu dia tahun 80 ya. Artinya 40 tahun, 41 tahun. Wah, pantes lah. Tapi gila bener ya sampai bisa bisa 2M ya. Kalau gitu boleh Iya. invest ya, Bro. Tapi di auction ada juga yang harganya sampai sekitar 5 sampai 10 M sih sis. Karena biasanya itu ya Hah? yang Masa? level edit. Wow, luar biasa. Saya udah ada umur memang juga cocok sih minum puer. Cuman memang karena apa puer itu enak di badannya itu rasanya anget. Kalau masalah kan memang ada spice. Kalau puer kan memang karena dia sudah fermentasi ya bro ya. Fermentasi tapi bukan alkohol ya bro dan sis. Saya tuh tidak minum alkohol. Jadi teh puer itu bukan karena alkohol. Alami ya. Iya. Suaranya bro kadang tidak terdengar loh bro.
Anda di mana kok Iya. sekarang? Nah, sekarang lebih jelas. Iya, kayaknya mungkin tadi kurang maju. Puol itu menarik sih sebetulnya, emang harganya juga lumayan sekarang gitu. Tapi ya udahlah, saya hanya nikmatin Puol. Kebetulan kemarin aja baru temen dikasih beli Puol. Harganya saya bilang saya nggak sanggup belinya dulu deh katanya. Tahun 2020 harganya dari 15 juta. 15 juta satu keping. Wow. Rasanya kayak apa itu ya? Mau tahu rasanya, lihatnya di review saya di Top Teh itu ada saya review gitu kayaknya. Bagus ya rasanya. Oke. Dan lumayan ternyata gini, yang cukup menarik ketika teh itu dengan meditasi itu hubungannya ketika ini dengan Puol. Kita berasanya apa? Kita tuh seperti apa? Puol itu seperti ada chi-nya. Iya. Sehingga Hangat. itu Energi mengalir. Iya, benar. ketika dia mengalir ke tubuh Saya kita. juga ngerasain. Ya, itu Kenapa? salah satu yang cukup menarik ketika kita bisa meditasi dan Puol itu minum teh Puol enak sekali gitu energinya. Sepertinya memang ada koneksi ya di situ ya. Kalau kita habis minum puer, terus badannya anget, terus meditasinya juga jadi nyaman di badan. Entah dari fermentasi, entah dari apa itu yang bisa membuat badan kita itu enak. Tapi kan kalau dilihat historinya teh itu kan emang dulu kan di pertama kali dikenal dari biksu ya. Yang itu jadi Nah, dari sana. betul. Ya. Bro Suci, kita udah cerita tentang meditasi, kita udah cerita tentang plan internasional, udah cerita tentang teh. Kenapa bisa tertarik sekarang nih tentang ekoenzim? Gitu. Baru ini sih karena menarik. Ya, saya ikutin acaranya dengan pertama dari Buddha Suci ya. Saya ikutin acaranya di Zoom gitu ya. Oke. Dan juga filosofinya menarik juga sih karena masalahnya kita coba mengembalikan alam gitu ya semuanya gitu sih. Karena masalahnya saat ini kan banyak kejadian sampah-sampah itu kan kesian yang menumpuk semuanya gitu. Kenapa kita nggak manfaatkan itu aja dan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bagus buat lingkungan. Apa aja manfaat ekoenzim tuh, Bro? Nah, saya coba. Pertama, buat ngepel bagus sekali. Buat ngepel? Bro, kenapa ya mami saya bikin tapi bau bukan main? Kenapa bisa jadi bau ekoenzim itu? Apa memang bau? Harusnya dia fermented itu baunya seperti buah-buahan, kayak wine. Oh, kalau bau kenapa ya, Bro ya? Kalau bau biasanya karena mungkin ada misalnya tutupnya nggak rapat biasanya, jadi akibatnya ada seperti itu masuk gitu ya, akibatnya dia beranak pianak di situ, jadi akibatnya itu jadi semacam bau jadinya jadi pembusukan. Oh, jadi tutup harus rapat. Dan terus bener ya buah-buahnya kulit buah gitu dipotong-potong gitu ya, Bro ya? Dipotong kecil-kecil. Terus kulit telur gitu. Kulit telur nggak boleh? Oh, pantes bau. Terus yang kemarin Bro cerita mesti dicuci itu apa yang mesti dicuci? Kulit buahnya atau kulit telurnya yang mesti dicuci? Semua yang mau masuk ke kita ekoenzim itu kan harus cuci semua supaya bersih terhadap ini tanah atau apa gitu. Oke. Terus yang menarik nih, di sini kan banyak cewek nih yang denger nih. Gimana Bro? Katanya bisa buat kulit Bro. Ya, yang jamu putihnya itu kalau jamu putih itu bagus sekali buat kulit lebih jadi nungguin kulit lagi lebih halus gitu kalau di muka. Kulit jadi halus.
Dia kayak Wow. regenerasi kulit gitu. Oh, buat Kalau regenerasi kulit. Kalau gitu bagus ya kalau ada luka. Sorry? luka gue luka, babang ini luka nih, ini tangan ini luka nih kemarin kena seperti kayak besar gitu ya. Saya ada ekoensi, saya pakai aja 2 hari langsung nutup semua, nggak ada apa-apa lagi. Ada ini semua. Bro pakai ekoenzim. Kalau saya nutupnya pakai apa? Satu, memang pakai penutup. Kedua, pakai meta. Pakai meta ampuh loh, bro. Satu lagi gue lagi coba, saya lagi buat ekoensi itu, saya tiap hari saya pancarkan meta. Nah, saya buat hasilnya gimana. Saya lihat tuh jamurnya udah banyak tuh, jamur putih-putih bagusnya. Oh ya? Wow. Kalau dipanen, tadi kan saya sempat baca sebentar. Itu kalau dipanen maksudnya apa? Apa yang dipanen? Bagian jamur putihnya atau bagian bawahnya? Dua-duanya. Jadi setelah 3 bulan, kalau ada jamur putih kita bisa manfaatkan untuk itu ya, untuk apa? Kasih ke kulit atau ke muka. Kemudian saya nggak mau rugi karena kan jamur putih banyak tuh, bisa beberapa hari pakai, diemin dulu aja. Setelah jamur putihnya sudah habis, ya udah saya ambil, saya saring gitu. Terus? Airnya itu baru ya. Diapain? Itu bisa diminum nggak sih? Tidak disarankan. Tidak disarankan. Nah, ada yang bertanya nih, Wijaya 55. Ini Browit bukan ya? Nggak tahu namanya Wijaya 55. Air ekoenzim dioleskan ke muka dan luka. Pertanyaan. Bisa ya, Bro ya? Bisa itu. Tapi agak perih Wah, jadi. seru. Ya. Kenapa? Tapi gini, ada takarannya ya, jangan langsung ekoenzim ini semua ditaruh di muka, karena itu asam, takutnya tuh kulitnya kering, jadi keriput gitu loh, kayak gitu. Jadi ada takaran campuran air gitu. Komentarnya, emang berjamur bagus ya? Saya kirain rusak. Memang harus berjamur kan? Belum tentu. Kalau jamurnya yang nggak bagus, kita mesti buang. Kalau jamurnya putih, kita bisa manfaatkan. Oh gitu. Ada yang komen nih, Ucen. Ekoenzim buat ibu-ibu senang nih, nyuci jadi bersih. Wah, mantep. Kapan-kapan nih bro, kita mesti... Oh Ida, sis Ida teman suci juga. Oke, kapan-kapan nih bro, kita mesti ngebahas satu sesi khusus tentang ekoenzim. Karena saya juga nggak ngerti sama sekali tentang ekoenzim. Jadi ada bagusnya nanti mungkin kapan-kapan ya kita ngebahas khusus ekoenzim. Mungkin di Zoom, mungkin di acara cinta lagi. Bisa nih, supaya teman-teman yang belum tahu jadi tahu. Masa Bu Edi juga kan dia buat ekoenzim kan ya, itu juga lumayan kan, kita bisa kolaborasi ya. Iya, Bro Edi Masran itu salah satu asmen kami juga. Ya, beliau itu juga pakai ekoenzim. Nah, ini ada komentar dari Sis Hani. Ekoenzim kalau buat muka jangan yang murni, muka bisa kering. Wah, jadi harus hati-hati ya. Katanya jamur putih atasnya bagus untuk masker muka. Bagus, banyak benar manfaatnya ya. Mama enzim ya, tapi kadang saya nggak dapet sih mama enzim seperti kayak jelly bentuknya sis. Jadi tinggal diangkat, ditempel ke muka, kayak jelly. Oh ya? Aku mau dapet sih, nggak dapet kemarin ya. Bentuknya putih, jangan jadi kayak agar gitu. Iya, nanti mesti minta resepnya, kita mesti bikin nih kayak begini ngobrol. Karena ini bagus banget buat orang supaya jadi ngerti. Oh, ternyata ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya. Jadi supaya makin banyak orang yang tertarik untuk mengembangkan ekoenzim. Kan di rumah kan kita banyak sampah-sampah rumah tangga. Sayang kalau dibuang. Nah, cuman kan sekarang kita jadi paham nih. Kalau tutupnya nggak rapet, ada lalat buah itu jadi busuk, makanya jadi bau. Nah, ini kan pengalaman baru nih buat saya. Karena saya nggak kerjakan itu, cuma mami saya lihat YouTube katanya. Nah, tapi begitu, saya bingung nih bau apa gitu ya. Baunya nggak enak banget. Nah, kata mami, ya itu pupuk katanya. Tadinya mau dipakai buat pupuk, tapi ternyata banyak banget manfaatnya kalau
cara pengolahannya betul ya bro ya. Iya, betul. Kalau salah kelola bisa jadi bau ya ternyata ya. Itu bisa kita pakai buat pupuk, bisa masih, tapi kita nggak bisa pakai untuk anggota tubuh ya. Jadi sarankan. Oh, ini juga katanya bisa buat kumur. Harus dicairin pakai air. Wah, luar biasa ya. Ekoenzim bagus. Saya baru tahu nih, untung aja kemarin waktu Bro Seci ngobrol cerita-cerita tentang ekoenzim, jadi saya ngerti. Nanti bener nih harus bikin satu session khusus bareng Bro Edi. Nanti Bro Edi 2 minggu lagi mungkin mau cerita juga sedikit tentang ekoenzim. Ada dari komentar dari Ucen, kalau sayuran yang bikin bau katanya gitu. Oh, nggak tahu karena memang mami itu masukin sayur, buah gitu, kulit telur ya. Kami kan belum ada input ya, jadi menarik sih. Jadi saya baru tahu, oh ternyata kalau bau itu rusak ternyata. Baru ngerti deh. Skandal dari mami kan kulit telur nggak boleh sama sekali. Kenapa? Kulit telur tidak boleh buat ekoenzim. Oke, kulit telur tidak boleh buat ekoenzim. Siap. Hanya boleh sayuran, buah. Mudah-mudahan mami dengar, makanya kenapa saya minta diulang nih. Kalau bisa sih disarankan 70% buah, 30% sayur. Jadi akan lebih harum. Oh, jangan buah yang berlemak juga loh. Oh, kayak alpukat ya nggak boleh ya? Kulit alpukat. Kan alpukat kan berlemak. Alpukat boleh, tapi dalamnya semua. Saya coba pakai alpukat, nanti mau testing hasil gimana. Saya ini lagi eksperimen beberapa ekoenzim saya buat dari beberapa macam karakter buah gitu. Oh, tapi buahnya memang bukan cuma kulitnya aja ya bro, jadi ya? Bersama buahnya? Masa buahnya dimakan kita? Buat itu aja. pikir saya buahnya sama kulitnya sekalian. Kalau buah udah busuk nih bro, kan abis hujan nih banyak jeruk. Kemarin ada yang busuk, saya buang, nggak boleh. Kalau udah busuk nggak boleh. Bau ulat takutnya sih. Oh gitu, oke deh paham. Aduh Bro Seci, nggak berasa nih udah mau 1 jam kita ngobrol. Coba cerita dari mau pesan dan kesan Bro untuk yang mendengarkan malam ini dan yang mendengarkan besok-besok. Pesan dan kesan Bro ini apa? Kesannya ya, terus terang kesan yang menaik ketika join ke tim itu lumayan itu ya yang saya alami adalah, dan pasti teman-teman alami juga, perubahan kita tuh lebih positif sih. Dan itu udah saya alami, maksudnya kadang saya nggak percaya juga pertama kali kan, tapi setelah lingkungan yang validasi itu juga ya seperti saya ketemu. Perubahan gara-gara apa nih Bro? Ini aja kita engage-nya kadang jadi cepat gitu loh sis, karena anak-anak tuh kadang susah ya, kita senyum ya, ini engage tidak kan, udah ngobrol akhirnya kita gitu, itunya gitu. Karena Bro memancarkan energi positif ya. Soalnya kita dulu tuh pakai metode. Iya betul. Seperti yang Bante bilang, memang apalagi kalau kita berbisnis itu ada bagusnya kalau kita terus tersenyum sehingga kita dengan customer itu jadi customer merasa baik dan bisnisnya pun menjadi semakin baik. Apalagi kalau kita jaga sila. Kalau kita jaga sila kan sudah pasti bisnis kita itu berkembang bagus karena kita nggak bohongin orang gitu ya bro ya. Itu yang saya selalu ingat pesan Bante katanya, selama kamu hidup di jalur yang benar, ya Dhamma akan melindungi kamu gitu aja sih, itu aja sih. Dan juga sebetulnya ini bukan hanya kita shifting, sebetulnya kegunaannya adalah how to implement untuk hidup sehari-hari sih, sebetulnya penting itu sih saya. Iya.
Nah, Lagi. masih ada lagi nggak pesan? Saya mau undang Sis Klesia nyanyi lagu cinta dong. Ada pesan lain nggak, bro? Karena kalau dengan minum teh lebih nyantai ya kayak biasanya sih ya meditasinya. Sorry? Lebih Dengan minum nyantai. teh artinya. Apalagi setelah meditasi kita minum teh enak rasanya gitu. Jadi minum tehnya ini sesudah atau sebelum meditasi yang biasanya bro lakukan? Setelah meditasi sih gitu. Jadi Setelah meditasi ya? Jadi kan akibatnya ini loh indera kita lebih peka. Oh, bener. Bener. Dan metode sudah cukup kuat, jadi kita bisa salurkan ke airnya gitu. Betul. Badan kita, indera kita, pikiran kita itu jadi kewaspadaan kita itu sangat bagus saat kita meditasi dan itu membuat indera kita itu benar jadi makin tajam. Bagus banget. Aduh, terima kasih ya Bro Seci, hari ini kita belajar banyak dari cerita teh sampai cerita tentang ekoenzim sampai tentang tuim, banyak banget manfaatnya. Sekarang saya mau undang nih Sis Kles nyanyi lagu cinta. Sis Kles ini menciptakan lagu malam Sis Kles ya. Sis Kles ini bro menciptakan lagu cinta buat kita nih. Jadi saya pengen ngundang Sis Kles nyanyi. Lagunya enak ya? Loh. Iya. Ini saya senang banget dengan meditasi teknik. Tapi terinspirasi bikin lagu nih tentang meditasi teh. Iya, Sis Kles bisa bikin lagu. Cepet banget kalau Sis Kles punya inspirasi. Luar biasa. Ini asalnya dari ini Sis Brand, dari meditasi yang bareng Sis Brand yang awal pertama 2012. Nah dari situ tiba-tiba kayak dapat insight ya. Pokoknya yang kayak Bro Sisi tadi bilang. Inspirasi. Kan jadi, intuisinya kayak gimana ya, nyiptain lagu itu kayak ngalir aja gitu. Tiba-tiba begitu aja. Saya sampai bingung kadang-kadang dengerin lagi, kok bisa ya saya itu betul-betul ini ya hasil meditasi gitu. Jadi saya merasa bisa ya kayak gitu ya, ini terima juga gitu Sis Brand. Thank you buat Sis Brand sama Bante yang pertama-tama menarik saya. Karena penulisnya Sis Klesia itu memang sudah punya art itu, punya jiwa seninya banyak. Jadi begitu pikirannya tenang, ide-ide muncul. Salah satunya ya lagu. Luar biasa. Silakan Sis. Meditasi langsung saya sampai bingung nyiptain lagu cuma 5 menit gitu. 5 menit terus teman-teman bilang, "Kles, lagunya enak Kles." Saya bilang, "Iya, saya juga kadang dengerin kok bisa ya nyiptain." Kok bisa gitu ya. Iya, thank you. Ini juga kemarin karena denger sistem tentang cinta, jadi ya itulah dapat itu juga. Pokoknya kalau denger yang saya ini sih, saya tuh kalau habis denger sesuatu yang kayaknya menyentuh apa gitu, pokoknya suara-suara atau kayak pen gitu. Ini entah di saya, entah di Sis Kles nih, muter. Bro Seci kedengeran nggak? Muter ya? Oh iya. Oke Sis. Iya. Oke deh, saya nyanyi lagu cinta ya. Sekarang kedengeran. Oke Sis. Ini lagu buat semuanya, judulnya Cinta. Cinta, cerita inspiratif, para timer sejati, menampol yang asik.
buat belajar atau refleksi, kadang buat eksistensi. Dibahas dari kelas sisi, membuat kita sadar diri. Ini cerita cinta kasih. Cinta kasih. Cinta. Cerita inspirasi Cerita. swimmers nampak. Asik. Nah, ada komentar nih dari Bro Neki. Ciklesia artisnya DSI. Thank you, Ci. Bener. Kalau Bro Neki pawangnya jalan-jalan ya. Pokoknya kalau mau jalan-jalan harus ikut foto-foto bisa, mau jalan-jalan mau kuliner bisa. Aduh, pokoknya enak banget deh ikut Bro Neki deh ya. Mantul. Nanti kapan-kapan ya, Bro Neki kita minta isi cinta setelah semua asmen sudah kebagian. Jadi, oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir mendengar, baik yang ada di sini di dalam IG maupun yang nanti mendengar rekaman ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Terima kasih kami sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Dan kami bertiga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga semuanya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia sehingga kami bisa terbebas dari segala jenis mara bahaya dan musibah. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan jumpa hari Senin depan tanggal 1 Maret di Cinta ke-13 bersama Sis Vena Permatasari. Sampai jumpa, thank you ya Sis Kles, Bro Seci. Sampai jumpa lagi. Jalan-jalan semuanya. Thank you buat lagunya ya Sis. Thank you buat inspirasinya Bro Seci. Oke, bye.